Nah, baiklah ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, kita akan memulai pembelajaran pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang diuji dengan sakit, ya, kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh dan pulih kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi, ya, sharing membahas soal tryout persiapan UTBK SNBT 2026 LBB Sony Sugma College Bandung, yang kebetulan tryoutnya sudah dilaksanakan hari Sabtu yang lalu tanggal 28 Maret 2026. Nah, sesuai dengan jadwal untuk malam hari ini, materi yang akan kita bahas adalah penalaran umum, khususnya penalaran umum subtes kuantitatif, ya, karena seperti kita ketahui bersama, dari 30 soal penalaran umum itu terbagi menjadi tiga subtes, ya, meskipun tidak disebutkan, ya, jadi disebutnya penalaran umum saja, tetapi di dalamnya itu ada penalaran deduktif, induktif, dan kuantitatif, ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas penalaran umum subkuantitatif. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada, langsung saja akan Bapak share, ya, soal yang akan dibahas, ya. Nah, kita mulai saja, ya, pembahasan soal tryout penalaran umum kuantitatif oleh Bapak sendiri, ya, yaitu Bapak Wasi, ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama, ya. Nah, soal yang pertama ini kategorinya adalah soal tentang aljabar, ya, yaitu operasi dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama, ya. Mana di antara bilangan berikut yang paling mendekati, ya, yang paling mendekati hasil dari 2/3 kali 0,75 ditambah dengan 1/6. Nah, di sini jelas, ya, 2/3 kali 0,75-nya ada di dalam kurung, ya, baru ditambah 1/6. Artinya kalau ada di dalam kurung, ya, berarti operasinya harus didahulukan. Bahkan kalau tidak ada kurung pun, ya, operasi perkalian dan pembagian itu lebih prioritas dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, ya. Nah, sekarang langsung saja akan kita bahas untuk soal ini, ya. Nah, kita tulis lagi soal aslinya, ya. 2/3, ya, kemudian dikali 0,75, ya. 2/3 kali 0,75
kemudian ditambah dengan 1/6. Nah, 2/3, Bapak biarkan dulu 2/3 kali ya 0,75 itu kita ubah menjadi 3/4 ya. Tentu semua sudah pada tahu ya bahwa 0,75 itu 3/4. Sama halnya dengan 0,5 adalah setengah ya. Kemudian 0,25 1/4, 0,125 1/8 dan seterusnya. Nah, ditambah dengan 1/6. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa 2/3 kali 3/4 ya. Nah, tiganya ini kita coret ya. Atau 3/3 itu 1. Jadi yang ada tinggal 2/4 ditambah dengan 1/6 ya. Jadi di sini ya 2/4 tambah 1/6 ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ya 1/2 tambah 1/6. Ya kalau mau dilanjutkan ya disamakan penyebutnya ya. Ini jadi 2 kali 6 ya 12. Kemudian 6 kali 1 tambah 2 kali 1 ya. Dapatnya ini 8/12. Kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi 4 ya, maka dapatnya 2/3 ya. Nah, 2/3 itu ya kalau kita operasikan itu dapatnya 0,6666 terus gitu ya. Nggak berhenti ya, berulang ya. Nah, kalau kita buat dua angka di belakang koma, ini kita tulis jadi 0,67 ya. 0,67 ini kalau ingin jadi persen, ya dikali 100% ya. Jadi sama dengan 0,67 kali 100% ya. 100% itu kan 1 ya. Jadi ini angkanya sekitar 67% ya. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Jadi untuk soal pertama kita pilih ya jawaban yang tepatnya adalah jawaban B ya. Itu untuk soal yang pertama di sini ditulisnya soal nomor 21 ya. Nah, tentu untuk soal nomor 21 ini tidak ada masalah ya. Insya Allah semua siswa SSC bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi nanti kalau di UTBK ya ada soal jenis ini, ya semoga semuanya bisa lancar tanpa kendala yang berarti ya. Nah, kita lanjut ya dengan soal yang berikutnya. Nah, supaya Bapak bisa menuliskan jawaban yang berikutnya. Jadi untuk jawaban yang pertama ini Bapak hapus ya. Nah, setelah itu kita pindah ke soal nomor 22 ya. Nah, di sini soal nomor 22 ya ditulisnya jumlah produksi dua jenis unit mesin, yaitu mesin tipe X dan tipe Y, pada 4 bulan pertama berturut-turut adalah, nah untuk mesin tipe X ya, untuk mesin tipe X 210 unit, 200 unit, 230 unit, dan 220 unit. Nah, kemudian pada bulan ke-6 produksinya mencapai 240 unit. Nah, sedangkan untuk tipe Y ya eh, pada bulan pertama itu diproduksi 150 unit, bulan kedua 180 unit, 160 unit, 190 unit dan seterusnya ya. Diketahui pada bulan ke-6 produksinya mencapai 200 unit. Pertanyaannya, berapakah jumlah produksi masing-masing mesin? Artinya tipe X dan tipe Y pada bulan yang kelima. Nah, kita lihat satu persatu saja ya, satu persatu. Pertama kita lihat dulu untuk mesin tipe X ya. Nah, untuk mesin tipe X diketahui ya bulan pertama itu 210, berikutnya 200, berikutnya 230, bulan keempat 220. Nah, bulan kelima ditanyakan
Bulan ke-6 ada ini 240 ya. Nah, tentu di sini yang kita lihat adalah polanya ya. Polanya 210 ke 200 ini kan dikurang 10 ya. 200 ke 230 itu ditambah 30 ya. Lalu 230 ke 220 dikurangi 10 lagi. Nah, maka dugaan kita ya, dugaan 3 kita adalah min 10 plus 30 min 10. Nah, tentu ini harapannya adalah plus 30 ya. Ini plus 30 dan ke sini harus memenuhi minus 10 ya. Nah, angka berapa ya? 220 tambah 30. Jatuhnya 250 kan? Jatuhnya adalah 250. Nah, bagaimana kalau angka berapa dikurangi 10 240 hasilnya juga sama 250 ya. Jadi di sini kita tulis 250. Jadi mesin tipe X 250. Nah, kalau tipe X sudah dapat ya, maka pilihan kita sudah berkurang nih. Tinggal kita pilih B, D, atau E ya. Jadi pilihan A itu tereliminasi, pilihan C juga tereliminasi ya. Nah, itu baru dari tipe X ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk mesin satu lagi ya. Mesin satu lagi adalah mesin tipe Y ya. Nah, untuk mesin tipe Y diketahui ya bulan pertama diproduksi 150, bulan kedua 180, bulan ketiga 160, bulan keempat 190, bulan kelima ditanyakan, dan bulan keenam diketahui 200 unit. Nah, sama ya, sekarang kita cari dulu polanya. 150 ke 180 itu jelas ditambah dengan 30. 180 ke 160 ini dikurangi 20. Kemudian ini 160 ke 190 juga sama, tambah 30 ya. Nah, harapannya ini jatuhnya adalah dikurangi 20 dan ke sini jatuhnya adalah ditambah 30. Nah, angka berapa? 190 kurang 20. Ya, tentu hasilnya adalah 170. Angka berapa ditambah 30 200? Nah, itu juga sama 170. Nah, jadi cari yang bilangan pertamanya 250, bilangan keduanya 170. Maka kita pilih jawaban B ya untuk soal nomor 22. Nah, hampir tiap tahun ya 2025, 2024, 2023 gitu ya. Di soal penalaran umum itu selalu ada soal pola barisan bilangan ya. Bahkan di tahun 2025 kemarin ada dua ya, ada dua soal tentang pola barisan bilangan ya. Yang satu ada dua pola seperti ini ya. Jadi ada kalau di sini kan mesin tipe X dan tipe Y ya. Ada juga satu soal lagi yang polanya hanya satu ya. Nah, itu kalau yang tahun 2025. Nah, tahun sebelumnya 2024 juga ada pola barisan bilangan. Jadi, untuk pola barisan bilangan ini tidak boleh dilewatkan ya. Jadi harus menjadi nilai yang akan menaikkan skor UTBK kita. Nah, baiklah kita bersiap-siap untuk melaju ke soal berikutnya, yaitu soal yang di sini ya tulisnya nomor 23. Kita hapus dulu ya pembahasan nomor 22 ya. Nah, ini dia soal nomor 23 ya. Sebuah toko alat elektronik menaikkan harga sebuah laptop sebesar 20% dari harga aslinya karena permintaan yang tinggi.
Namun seminggu kemudian toko tersebut memberikan diskon sebesar 10% dari ya, memberikan diskon 10% dari harga yang sudah dinaikkan tersebut. Jika harga laptop setelah diskon adalah 10.800.000, berapakah harga asli laptop tersebut sebelum mengalami kenaikan harga? Nah, untuk ini ya enaknya kita apa namanya buat dulu model matematiknya ya. Biasanya untuk model matematiknya kita membuat permisalan ya. Jadi kita misalkan dulu ya, kita misalkan ada harga awalnya ya, harga awalnya sekian ya. Jadi kita tulis ya, misalkan ya, misalkan harga awal laptop, harga awal laptop ya, itu sama dengan A gitu ya. A, ini awal ya, harga awal laptop A. Nah, kemudian, nah setelah diskon ya, nih harga setelah diskon ya. Harga, bukan diskon naik ya. Harga setelah naik 20% ya. Nah, harga setelah naik 20% itu sama dengan A ya, ditambah ya. Kan naik ya, jadi tambah 20% kali A ya. Nah, 20% itu kan 0,2 ya. Jadi A tambah 0,2 A ya. Nah, jadi setelah naik 20% itu harganya berubah menjadi 1,2 A ya. Jadi kalau harga aslinya ya, harga aslinya itu adalah A. Nah, setelah naik 20% itu menjadi 1,2 A ya. Nah, kemudian seminggu kemudian ada diskon 10% dari harga yang sudah dinaikkan ya. Nah, kita akan melihat harga setelah ya, setelah diskon ya, setelah diskon 10%. Nah, tapi 10%-nya dari harga setelah naik gitu ya. 10%-nya itu dari harga setelah naik. Berapa tuh ya? Nah, harga setelah naik kan 1,2 A ya. 1,2 A dikurangi ya, kurangi 10% ya, kali 1,2 A ya. Pak, kenapa dikali 1,2 A? Kan diskonnya 10% dari harga setelah naik ya. Nah, jadi di sini ya dapatnya coba kita lihat secara matematiknya ya. 1,2 A kurangi 10% itu sama dengan 0,1 ya. 10% itu sama dengan 0,1. Nah, 0,1 kali 1,2 itu dapatnya 0,12 ya. 0,12 A ya. Nah, 1,2 A dikurangi 0,12 A ya. Nah, itu sama dengan 1,08 ya. 1,08 A. Nah, ini ya yang 1,08 A itu adalah harga setelah mula-mula naik 20% lalu turun 10%. Ini dapatnya 1,08. Nah, menurut soal, jika harga laptop setelah diskon adalah 10.800.000 ya. Nah, artinya yang 10.800.000 itu yang terakhir tadi yang 1,08 A ya. Jadi berdasarkan data di soal ya, berdasarkan data di soal diketahui ya harga laptop setelah diskon. Nah, itu kan 1,08 A. Nah, 1,08 A itu sama dengan Rp ya 10.800.000 ya.
Nah, yang ditanya berapa harga asli laptop? Ya A. A itu berarti RP ya 10.800.000. Nah, lalu dibagi dengan 1,08 ya. Nah, 10.800.000 bagi 1,08 ini ngepas ya. Dapatnya 10 juta ya. Jadi ternyata harga awal laptop ya, harga awal laptop adalah 10 juta ya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah C ya. Nah, silakan ya untuk soal nomor 23 ini sudah mulai ya harus hati-hati ya. Umumnya eh, tidak semua peserta bisa mengerjakan soal ini. Ya, kalau tidak terbiasa ya ini harus dibiasakan ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, ada bagian yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya untuk soal 23 sebelum Bapak hapus ya jawaban soal nomor 23 ini. Nah, sepertinya semua sudah pada paham ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjut ya dengan soal berikutnya ya di sini soal nomor 24 ya. Ya, kita step by step saja ya untuk mengerjakannya. 24 untuk nomor 24 ini diketahui ya. Campuran bahan bakar mesin balap terdiri dari komponen A, B, C, dan D ya. Nah, diketahui perbandingan volume ABC adalah 3:2:5. ABC-nya ya 3:2:5. Nah, kemudian perbandingan volume B dan D 4:3. Jika total volume campuran adalah 6,9 liter, berapakah volume komponen C ya? Berapa volume komponen C? Nah, kita perhatikan dulu ya perbandingannya. Sebenarnya komponennya ada 4 ya, tapi di sini tulis perbandingannya. Yang pertama hanya A, B, C, yang kedua hanya B dan D ya. Nah, A banding B ya, banding C itu sama dengan 3:2:5 ya. 3:2:5. Kemudian B banding D ya, perhatikan nih. B banding D. Nah, itu sama dengan 4:3 ya. 4:3. Nah, karena disebutkan total volume ya, total volume itu berarti campuran dari A, B, C, D. Maka kita harus punya perbandingan A banding B banding C banding D. Caranya dengan menggabungkan keduanya. Nah, bagaimana cara menggabungkan? Untuk menggabungkan keduanya ya. Nah, kita itu harus menyamakan ya, menyamakan perbandingan komponen yang sama. Nah, di sini komponen yang sama itu B ya. Nah, di sini di atas B-nya 2 gitu ya. Nah, sedangkan di bang bawah B banding D, B-nya itu 4 ya. Nah, B-nya 4. Nah, ini harus diubah gitu ya. Nah, ini harus diubah supaya B yang di perbandingan pertama dengan di perbandingan kedua itu jadi sama ya. Kita ubah jadi sama. Nah, yang satu 2, yang satu 4. Udah aja dua-duanya kita bikin 4 ya.
Nah, maka ya kalau dua-duanya bikin 4, nanti jadi begini. A banding B banding C ya sama dengan duanya ganti jadi 4 ya. Nah, berarti kan kali 2, maka 3 juga kali 2 6 banding 4 banding 10 ya. Nah, lalu ya B banding D-nya, B banding D-nya adalah 4 banding 3. Nah, maka sekarang sudah kita dapatkan B yang di A banding B banding C itu 4, B di B banding D juga 4. Nah, maka ya langkah berikutnya kita bisa menuliskan A banding B banding C banding D sekaligus ya sebagai satu kesatuan. A ke B ke A ke B ke C-nya kan 6 4 10 6 4 10 ya. Nah, B banding D 4 banding 3. B-nya udah 4 ya, maka di sini bisa kita tuliskan 3 ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di dalam campuran A B C D itu ya, di dalam campuran A B C D A-nya 6 bagian, B-nya 4 bagian, C-nya 10 bagian, dan D-nya adalah 3 bagian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat perbandingannya ini kan 6 banding 4 banding 10 banding 3 ya. Kalau dijumlahkan ini adalah 23 ya. Ini totalnya ini ada 23 nih. 23. Jadi 6 tambah 4 tambah 10 tambah 3, 23. Nah, katanya gini, coba lihat. Total volume campuran 6,9 liter. Total 6,9 liter ya. Ini total campuran ya. Total sama dengan 6,9 liter ya. Nah, total itu identik dengan 23 bagian ya. Nah, jadi total itu ya identik ya atau setara ya Bapak tulis setara gitu ya. Nah, 6,9 liter itu setara dengan 23 bagian. Pertanyaannya adalah berapa volume C? Nah, di sini yang ditanya berapa volume C. Jadi C-nya berapa gitu ya? C-nya berapa? Nah, yang jelas C itu ya, C itu 10 bagian ya. C itu 10 bagian. Mana ini 10 ya? C itu 10. Total 23. Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan ya. Kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi misalnya ya si C itu kita sebut saja X liter gitu ya. Karena kan kita belum tahu ya berapa. Nah, kita sebut saja C itu X liter ya. X liter. Maka C banding total ya itu sama dengan 10 banding 23 gitu ya. Jadi C banding total gitu ya. Ini C, ini total, C banding total. Nah, itu ya harus sama dengan 10 banding 23 ya. Nah, dari sini akan kita dapatkan C itu sama dengan 10 per 23 kali total ya. Dikalikan silang ya. Maka C sama dengan 10 per 23 kali. Tadi kita sudah tahu bahwa totalnya 6,9 liter. Jadi ini kali 0,9 liter ya. Nah, 6,9 ya dibagi 23 ya itu 0,3 ya. Kan gini ya, kalau 69 bagi 23 itu kan pasti 3 gitu ya. Nah, maka 6,9 bagi 23 pasti 0,3 gitu ya. Nah, 0,3 kali 10. 0,3 kali 10 ya. Tentu dapatnya adalah 3 liter. Dapatnya adalah 3 liter. Nah, jadi volume C di dalam campuran itu adalah 3 liter. Nah, silakan ya untuk soal nomor 24 ini. Kalau ada yang bingung, ada yang belum dipahami, atau ada yang meragukan,
Silakan ditanyakan ya. Nah, sepertinya belum ada yang mau ditanyakan ya. Kalau belum ada, baiklah ya kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 25 ya. Nomor 25, dua buah lampu mercusuar X dan Y berkedip dengan interval yang berbeda. Lampu X berkedip setiap 45 detik, sedangkan lampu Y berkedip setiap 60 detik. Setelah berkedip bersamaan, lampu X harus menjalani pemeliharaan otomatis selama 15 menit setiap kali ia telah berkedip sebanyak 40 kali ya. Nah, ini sepertinya patut digarisbawahi ya. Jadi setelah berkedip bersamaan, jadi berkedip bersamaan dulu. Nah, X harus menjalani pemeliharaan otomatis selama 15 menit. Ini lumayan lama. Setiap kali ia telah berkedip sebanyak 40 kali ya. Jadi kalau sudah berkedip 40 kali setelah berkedip bersamaan ya, nah dia harus mengalami pemeliharaan otomatis. Jika kedua lampu berkedip bersamaan pada pukul 20.00, pukul berapakah keduanya akan berkedip bersamaan kembali untuk pertama kalinya? Nah, kalau yang bersama-bersama begini, ini konsepnya adalah KPK ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan ya, kelipatan tapi paling kecil. Kalau yang sebelumnya, yang bagi-bagi kue, bagi-bagi buah-buahan, yaitu FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat ya, di sini lampu X berkedip setiap 45 detik, lampu Y berkedip setiap 60 detik ya. Nah, di sini nanti mula-mula dia berkedip bersama pukul 20. Kapan dia berkedip bersama lagi? Nah, ini kita harus kita cari KPK-nya gitu ya. Jadi konsepnya adalah konsep KPK. Nah, untuk mencari KPK itu ya, pertama kita lihat faktorisasi prima dari 45 detik dan 60 detik ya. Ini Bapak tulis dulu ya. Lampu X ya, lampu X berkedip tiap 45 detik ya. Berkedip tiap 45 detik ya. Nah, berikutnya lampu Y berkedip tiap 60 detik. Nah, setelah pukul 20 berkedip bersama, kapan lagi berkedip? Nah, itu setiap KPK ya. Jadi berkedipnya itu setelah eh, KPK ya, setelah waktu KPK. Kita cari KPK-nya. Pertama, kita lakukan dulu yang namanya faktorisasi prima ya. Faktorisasi
prima ya. Nah, 45 itu ya, 45 itu. Nah, itu bisa kita tuliskan 9 kali 5 ya. Nah, ini sama dengan 3 kuadrat kali 5 ya. Nah, di mana kalau 9 itu bukan bilangan prima, tapi kalau 3 itu bilangan prima. Maka 45 diubah menjadi faktorisasi prima itu 3 kuadrat kali 5. Nah, dengan cara yang sama ya, 60. Nah, 60 itu ya 4 kali 15 ya, 4 kali 15 ya. Nah, ini 4 kali 3 kali 5 ya. Nah, kalau dinyatakan dengan faktorisasi prima, 4 bukan bilangan prima, tapi diubah jadi 2 kuadrat. 2 itu bilangan prima, kali 3 kali 5. Nah, setelah itu cari KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 45 dan 60. Gimana caranya? Semua angka yang ada pada faktorisasi itu wajib ditulis ya. Di faktorisasi 45 kan ada 3 dan 5. Di 60 ada 2, 3, 5. Jadi 2, 3, 5 ditulis semuanya. 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau ada angka yang sama, ambil yang pangkatnya paling gede ya. Nah, kalau dua kan nggak ada dua, adanya 2 kuadrat ya, jadi 2 kuadrat. Tiga ada 3 kuadrat di 45 dan ada 3 di 60. Nah, yang harus diambil itu yang 3 kuadrat. Jadi yang lebih gede ya. Nah, kalau 5 sama-sama 5 saja di keduanya ya. Nah, dari sini kita lihat 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 3 kuadrat pakai 9, 36 ya. 36 kali 5 ini 180 detik ya. 180 detik. Nah, atau 3 menit ya, 3 menit ya. Nah, maka dia akan berkedip bersama itu ya. Jadi X dan Y akan berkedip bersama kapan saja ya. Nah, yang bisa kita tulis dulu ya. X dan Y berkedip bersama ya. Berkedip bersama pada pukul ya, pada pukul. Kalau yang start awal itu kan 20.00 ya. Nah, itu 20.00. Nah, ini 20.00 ya. Nah, berikutnya kapan lagi? Nah, setiap 3 menit ya. Jadi berikutnya 20.03, 20.06 ya, 20.09 dan seterusnya ya. Pokoknya setiap periode 3 menit ya. Dari mulai pukul 20 ya. Ya 20.03, 20.06, 20.09. Nantinya ada 20.12 ya. 2015, 2018. Nah, pertanyaannya kan mula-mula pukul 20 nih yang pertama. Pertanyaannya, pukul berapa keduanya akan berkedip bersamaan kembali untuk pertama kalinya? Ya, tentu berkedip bersamaan kembali untuk pertama kalinya setelah pukul 20 itu 20.03 ya. Jadi di sini 20.03 gitu ya. Nah, lalu apa gunanya? Katanya ya, setelah berkedip bersamaan ya, apa gunanya data yang di garis merah? Lampu X harus menjalani pemeliharaan otomatis selama 15 menit. Setiap kali ia telah berkedip sebanyak 40 kali. Ya. Jadi pemeliharaan itu eh, akan dilakukan setelah berkedip 40 kali ya. Nah, kalau X berkedip 40 kali itu butuh waktu ya. X berkedip 40 kali gitu ya. X berkedip 40 kali. Nah, itu kan berarti butuh ya 40 kali. Si X itu kan berkedipnya setiap 45 detik ya. Nah, jadi eh, berarti 45 detik ya. 45 detik itu kan sama dengan 3/4 menit ya. Ini sama dengan 40 kali 3/4 menit ya. Nah, berarti setiap 30 menit ya. Nah, artinya
kalimat yang di garis bawah merah itu penjebak saja ya. Kan gini, lampu E harus menjalani penggunaan otomatis selama 15 menit setiap kali ia telah berkedip 40 kali. Telah berkedip 40 kali artinya telah berkedip selama 30 menit gitu ya. Jadi setelah 30 menit. Wong ini kedipan ke pertama kali setelah yang pertama itu hanya 3 menit. Jadi belum ada pemeliharaan ya. Jadi kalau ada pemeliharaan itu ya berarti setelah 20-30 ya. Jadi setelah 20-30 baru nanti dia akan ada pemeliharaan ya. Nah, jadi untuk soal 25 ya sebetulnya soal KPK biasa ya hanya dibumbui ya ini soalnya bahwa ada pemeriksaan otomatis selama 15 menit dan seterusnya. Itu penjebak saja ya sebetulnya. Nah, silakan ya dilihat-lihat dulu ya, diamati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nah, kemudian sebagai tambahan pengetahuan juga ya, barusan kan yang ditanyanya KPK ya. Nah, kalau KPK dari 45 dan 60 ya diambil seluruh angkanya dan pangkatnya yang besar ya. Kalau EPB ini mah tambahan saja ya. Kalau ditanya berapa EPB, faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 60. Nah, itu sama dengan. Nah, ini angkanya harus ada ya di 45 ada, di 60 ada. Contohnya 3 nih. 3 ada, maka kita ambil 3 nih. Tiganya yang ini ya. 3 ada ya. Nah, 3 atau 3 kuadrat. Kalau faktor persekutuan terbesar, ambilnya yang kecil. 3 kali ya. Dua apakah dimasukkan? Tidak kalau dua. Karena di 45 itu tidak ada dua. Kalau lima dimasukkan. Karena dua-duanya ada. Dan kebetulan sama-sama pangkat satu. Jadi 3 kali 5. Maka EPB-nya 15. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 45 adalah 15. Kalau dua faktor persekutuan bukan ya. Tiga iya ya. Tiga iya, 45 bagi 3 pas, 60 bagi 3 pas. Lima iya, 5. 45 bisa dibagi 5, 60 bisa dibagi 5. Tapi yang paling besar itu 15 ya. Jadi 45 bagi 15 bisa, 60 bagi 15 juga bisa. Nggak ada yang lebih gede lagi dari itu. Pak misalnya 30, 60 bagi 30 bisa, tapi 45 bagi 30 tidak bisa ya. Maksudnya tidak bisa di sini hasilnya bukan bilangan bulat ya. Nah, silakan ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh untuk disampaikan ya. Nah, sepertinya masih belum ada ya sampai 5 soal ini. Kalau begitu kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 26 ya. 26, tiga orang petani A, B, dan C melaporkan hasil panen padi mereka ya. Data nomor satu mengatakan ya, data nomor satu kita tulis saja langsung ya. Sebentar disiapin ininya dulu warnanya. Nah, data yang nomor satu, apa datanya nomor satu? Perbandingan hasil panen petani A dan B 3:2 ya. Jadi ada perbandingan AB ya, 3:2. C, hasil panen petani C 150 kilogram lebih banyak dari hasil panen petani B. Nah, dari nomor 2 yang bisa kita dapatkan itu C sama dengan B ditambah dengan 150 ya. Nah, jadi C itu B ditambah 150. Jadi C-nya lebih banyak ya 150. Karena C sama dengan B yang ditambah gitu ya. Total hasil ya total hasil panen petani A dan petani C 800 kilo ya. Nah, maka ya untuk data nomor 3
kita tulisnya A plus C ya. A plus C sama dengan 800 ya. 4. Hasil panen A meningkat 10% dibandingkan musim lalu yang mencapai 300 kilogram. Hasil panen A meningkat 10% dibandingkan musim lalu yang mencapai 300 kilogram. Ini teh sama dengan gini ya. Sama dengan A sekarang ini ya, hasil panen A itu sama dengan musim lalu 300, tapi ditambah ya naik 10%. 10% kali 300 ya. Jadi sekarang hasil panen A itu 300. Berapa 10% dari 300? 30 ya. Artinya data nomor 4 itu sama saja dengan mengatakan hasil panen A 330 kilogram gitu ya. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya hasil panen petani B ya? Nah, sebetulnya dari 1, 2, 3, 4 yang Bapak tulis di sini ya, sudah terlihat gitu ya. Sudah terlihat bahwa yang akan menentukan ya eh, berapa hasil B ya, itu pertama kita cari ya persamaan yang ada B-nya dulu ya. Nah, yang ada B itu kan persamaan nomor satu dan persamaan nomor dua ya. Nah, berarti kan satu dan dua nih ada B-nya karena kita ingin mencari B. Nah, lalu yang ditanyakan B-nya berapa? Kalau menggunakan persamaan dua, itu harus ada C. Kalau menggunakan persamaan satu harus ada A. A-nya ada di 4 gitu ya. Nah, maka jelas sekali gitu ya yang dibutuhkan adalah data nomor 4 dan nomor satu gitu ya. Nah, jadi untuk mencari berapa B ya. Nah, caranya pertama kita lihat dulu yang 4 ya. Yang 4 itu A-nya adalah 330 kilogram ya. Kemudian yang nomor satu ya, A banding B itu 3 banding 2. A banding B sama dengan 3 banding 2 ya. Nah, maka secara matematis kalikan silang ya, 3B sama dengan 2A gitu ya. 3B sama dengan 2A. Nah, maka B adalah 2/3-nya dikali A. Ya. Nah, 2/3 kali 330 ya 220 kilogram. Nah, jadi mana yang dibutuhkan? Ya jelas sekali 4 dan satu ya. Jadi data atau informasi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya hasil panen petani B adalah data atau informasi nomor satu dan nomor 4 ya. Nah, kalau yang lain ya, dua informasi yang lain itu tidak bisa ya. Satu dengan dua tidak akan dapat B ya. Satu dengan tiga juga tidak akan dapat B ya. Tiga dengan empat, apalagi ya tiga dengan empat kan nggak ada kata-kata B gitu ya. Jadi nggak mungkin dapat B ya. Lalu dua dan tiga ya, dua dan tiga juga nggak bisa ya. Karena masih variabel semua ya. Nah itu ya untuk pembahasan soal nomor 6 atau 26 ya. Nah, harap bersiap-siap dengan soal berikutnya yaitu nomor 27. Nah, baiklah kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini diberi nomor 27 ya. Nomor 27. Diagram garis berikut menunjukkan hubungan antara massa paket dalam kilogram dengan besarnya biaya pengiriman di 5 perusahaan ekspedisi yang berbeda.
yaitu A, B, C, D, dan E. Jika seseorang ingin mengirimkan paket dengan berat 4 kilogram, berapakah selisih biaya antara perusahaan ekspedisi yang paling mahal dan yang paling murah untuk berat tersebut? Nah, kita juga di sini belum tahu ya mana yang paling mahal, mana yang paling murah. Tapi dengan membaca grafik ya, kita bisa melihat ya biaya paket ya, biaya paket, biaya pengiriman paket. Jadi kita tulis saja di sini biaya pengiriman paket ya, biaya pengiriman paket ya. Biaya pengiriman paket. Nah, lihat koordinat untuk A ya. Kita mulai dari ekspedisi A ya. Nah, A itu koordinatnya satu, X-nya 1, Y-nya 2 ya. 1 kilo Rp2.000 ya. Nah, jadi dibacanya Rp2.000 per 1 kilo ya. Jadi Rp2.000 ini biayanya ya per 1 kilo ya atau per kilo. Nah itu biaya pengiriman paket ekspedisi A. Bagaimana dengan ekspedisi B ya? Perhatikan B itu ya X-nya 2, Y-nya 5 ya. Jadi 5.000 per 2 kilo ya. Rp5.000 tapi per 2 kilo ya. Nah, artinya ya boleh saja ditulis 2,5 ya. 2.500 rupiah atau Rp2.500 per kilo gitu ya. Nah, kemudian C ya, dengan cara yang sama C itu 6 bagi 3 ya. 6 bagi 3, Rp6.000. Rp6.000 per 3 kilo ya. Berarti biaya di C itu per kilonya Rp2.000 ya. Sama dengan A ternyata ya si C itu ekspedisi C. Ekspedisi D ya langsung saja 6 bagi 4 ya. Ekspedisi D 6 bagi 4, 6 bagi 4 itu 1,5 ya. 1,5 Rp1.000 per kilo. Kayaknya ini paling murah nih. Kita lihat dulu E ya. E 10 bagi 5 ya. 2. Rp2.000 per kilo. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mana yang paling mahal ya? Nah, yang paling mahal itu yang Rp2.500 B ya. Nah, ini nih yang paling mahal nih. Rp2.500 per kilo. Yang paling murah itu yang Rp1.500 per kilo ya. Cuma 1.500 per kilo yang dikirim. Nah sekarang paketnya 4 kilo ya. Nah maka bisa kita tuliskan ya. Kita tuliskan untuk paket 4 kilo. Tulisannya kok jadi begini. Untuk paket 4 kilogram ya. Nah, kalau dikirim melalui ekspedisi B ya. Ekspedisi B itu kan 2.500 per kilo. Ini 4 kilo jadi 10.000 ya. Nah, ini biayanya 10.000 ya. Rp10.000 kalau dikirim lewat ekspedisi B yang paling mahal. Kalau pakai ekspedisi D yang paling murah, D itu kan 1.500 per kilo ya. Kalau 4 kilo berarti 1,5 kali 4, Rp6.000 ya. Jadi hanya Rp6.000. Jadi kalau misalnya ya dibandingkan dengan mengirim paket melalui ekspedisi B, maka pengiriman paket melalui ekspedisi A itu penghematannya atau selisihnya itu adalah Rp4.000 ya. Jadi
Untuk 4 kilo ya terjadi penghematan Rp4.000. Nah, itu untuk soal nomor 27. Nah, baiklah ya, kita siap-siap lanjut dengan soal berikutnya, yaitu nomor 28. Nah, nomor 28 ini membaca grafik ya, membaca grafik. Sebuah wilayah melakukan program penguatan kadar kesehatan untuk menekan angka kasus penyakit menular selama 2021-2025. Manakah pernyataan yang merupakan interpretasi paling tepat dari data tersebut ya? Nah, jadi di sini ada jumlah kader dan jumlah kasus ya. Kader di sini adalah kader kesehatan. Nah, kalau kita coba buatkan tabelnya ya, ini misalnya kita tuliskan ya, jadi ada jumlah kader ya, sebentar ini ganti warna dulu ya. Kita akan mencoba eh, jumlah jumlah kader kesehatan ya, jumlah kader kesehatan, kemudian jumlah kasus ya, jumlah kasus ya. Nah, kalau kita lihat ya secara berurutan, kita akan coba lihat secara berurutan dari mulai tahun di sini eh, 2021 ya sampai 2025 ya. Nah, kita akan lihat ya datanya. Jadi kita ubah gitu ya. Di sini asalnya diagram batang, kita ubah menjadi tabel ya. Kita ubah menjadi tabel. Yang apa-apa tidak terlalu bagus juga tabelnya ya. Nah, kita mulainya dari 2021 ya. Ini kita tuliskan is. Nah, ini 2021 ya. 2022, 2023, 2024, 2025. Jumlah kader itu yang orange ya. Ya sekitar 10. Kemudian anggap saja 15 gitu ya. Berikutnya 2023 naik tuh ya, naik apa namanya? Kira-kira 25 ya. 25. Lalu di 2024 turun ya di bawah 20, kira-kira 18 lah. Di 2025 naik lagi gitu ya. Jadi berapa tuh? 40, 50, 45 lah. Kira-kira 45 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari jumlah kader ini ya, dari perkembangan jumlah kader 10 ke 15 naik, 15 ke 25 naik, 18 ke 45 naik ya. Nah, tapi di 25 ke 18 ini ada penurunan ya.
Ntar kursornya hilang ya. Nah ini naik. Nah tetapi ya di tahun 2023 ke 2024 ini jumlah kadernya turun ya. Nah lalu kita lihat jumlah kasus ya. Jumlah kasus pertama ini 100 ya. Nah kemudian berikutnya turun jadi 80 ya. Ya kalau kita lihat ya jumlah kader naik ya. Jumlah kader naik. Jumlah kasus itu turun. 2023 itu 60 ya. Ini konsisten nih. Turun 20 ya. Di tahun 2024 naik lagi gitu ya. Nah, anggap saja itu 75 gitu ya. 75. Nah, kemudian 2025 nah itu sama 45. Nah, jadi kalau kita lihat ya trennya kan harusnya kasus mah turun ya. Nah, ini turun, yang ini turun ya, tetapi ya kalau kita lihat dari 2023 ke 2024 ini naik ya. Nah, jadi kenapa naik gitu ya jumlah kasus itu karena jumlah kadarnya turun ya. Nah, manakah pernyataan yang merupakan interpretasi paling tepat ya? Interpretasi paling tepat. Jumlah kasus penyakit menular selalu berbanding terbalik dengan jumlah kadar aktif di setiap tahunnya selama periode tersebut ya. Kemudian penurunan jumlah kasus paling signifikan secara absolut terjadi pada rentang tahun 2023 ke 2024 ya. Ini sudah pasti salah ya. Penurunan jumlah kasus paling signifikan ya. Malah ini naik gitu ya. Nah, ini mah sudah pasti salah ini ya yang B ya. Nah, yang A masih bisa dipertimbangkan ya. Bahwa jumlah kasus penyakit menular berbanding terbalik dengan jumlah kadar aktif ya. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya ya, eh, ini kan yang berbanding terbalik itu, kalau kadarnya nambah, jumlah kasusnya berkurang gitu ya. Nah ini berbanding terbalik di setiap tahunnya ya. Kita lihat nanti ada nggak pembanding yang lebih kuat. C. Efektivitas program mengalami kendala pada tahun 2024 yang ditandai dengan penurunan jumlah kader dan kenaikan jumlah kasus. Nah ini benar juga gitu ya. Di tahun 2024 itu jumlah kadernya turun ya, jumlah kasusnya naik ya. Nah, jadi A dengan C ini harus dipertimbangkan. D. Jumlah kasus pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 60% dibandingkan 2022 ya. Nah, cara ngeceknya ya 2022 itu 80 ya, 2025 45 ya. Jadi kalau kita hitung ya penurunannya berapa? 80 kurang 45 bagi mula-mulanya 80 kali 100% ya. Nah, ini sama dengan 80 kurang 45 itu 35 ya. 35 bagi 80 kali 100%. Nah, 35 bagi 80 setengahnya juga enggak ya. Nggak nyampe 50% ya. Jadi kalau disebutkan penurunannya 60% itu pasti salah ya. Karena 35 ya, 35 bagi 80 itu lebih kecil dari 40 bagi 80. Jadi ini sudah pasti kurang dari 50% ya. Angkanya berapa nggak usah dihitung ya. Tapi ini pasti kurang dari 50% ya. Jadi udah salah nih pilihan D ya. Pilihan E, rasio. Rasio itu perbandingan ya antara jumlah kasus terhadap jumlah kadar aktif mencapai titik rendah pada tahun 2021 ya. Jumlah kasus dibagi jumlah kader ya. Nah, ini kan tahun 2021 itu ya, eh, kalau kita lihat ya, kasus per kader gitu ya. Nah, kasus per kader itu ini 10 ya, 100 bagi 10, 80 bagi 15 itu 5 ya, 5 koma ya, 5,33 gitu ya.
Lalu 60 bagi 25, 2 ya, 2 koma ya. 2,1/6 teh 17 gitu ya. Kemudian 75 bagi 18, 4 gitu, 4,45 bagi 45 ini satu ya rasionya. Nah, itu menyatakan rasio antara jumlah kasus terhadap jumlah kadar aktif mencapai titik terendah pada 2021 ya. Nah, ini salah ya. Justru titik tertinggi ya. Karena rasio jumlah kasus terhadap jumlah kadarnya 10 gitu ya. Nah, ini salah. Nah, sekarang tinggal milih kira-kira yang sesuai dengan data itu apakah A atau C ya. Mana yang paling tepat? A. Jumlah kasus penyakit menular selalu berbanding terbalik dengan jumlah kadar aktif di setiap tahunnya selama periode tersebut. Efektivitas program mengalami kendala pada tahun 2024 yang ditandai dengan penurunan jumlah kadar dan kenaikan jumlah kasus. Nah, karena ya dengan C ini ya secara ini benar ya, maka kita nyari yang paling tepat ya. Nah, nomor A itu ada kelemahan sedikit di kata selalu ya. Jumlah kasus penyakit menular selalu berbanding terbalik dengan jumlah kadar aktif ya. Nah, jadi kalau selalu berbanding terbaliknya ya, karena ada kata selalu. Nah, ini jadi pertanyaannya jadi kurang kuat dibandingkan C bahwa efektivitas program mengalami kendala ya pada tahun 2024 yaitu jumlah kadar menurun, jumlah kasus menaik ya. Nah, jadi untuk yang ini ya, jadi memang harus teliti banget. Jadi kita pilih jawabannya yang C ya, bukan yang A. Meskipun ya si A itu berapa persen benar gitu ya. Hanya karena ditanyanya paling tepat ya, yang paling tepat itu C ya. Nah itu ya, jadi untuk 28 jawaban yang kita pilih adalah C ya. Jadi kandidatnya ada dua ya, A dengan C. Tapi yang paling tepat adalah C ya. Kita lanjut dengan soal 29 ya. Kita hapus dulu yang sebelumnya dan kita buka soal nomor 29. Grafik berikut menunjukkan jumlah penggunaan energi listrik dalam satuan kWh di sebuah gedung perkantoran selama 5 bulan pertama tahun 2025 ya. Januari 1.200 kWh, kemudian Februari 1.100 kWh, Maret 1.300 kWh, April 1.400 kWh, dan Mei 1.500 kWh. Jika rata-rata penggunaan energi bulan Juni hingga Agustus diprediksi meningkat 10% ya. Dari rata-rata penggunaan energi periode Januari Mei, berapa total estimasi penggunaan energi untuk periode 3 bulan tersebut ya, Juni sampai Agustus tersebut. Perhatikan ya kalimat pertamanya. Jika rata-rata penggunaan energi dari bulan Juni hingga Agustus rata-rata nih diprediksi meningkat 10% dari rata-rata penggunaan energi periode Januari Mei. Ya kita cari dulu rata-rata Januari Mei ya. Nah, jadi kita cari dulu rata-rata Januari Mei ya. Rata-rata penggunaan ya, penggunaan energi listrik ya, listrik Januari sampai Mei ya 2025 ya. Nah, rata-rata itu kan dijumlahkan ya, dijumlahkan selama 5 bulan tersebut ya dibagi dengan 5 ya.
Nah, jadi kita jumlahkan tuh berapa saja. 1.200 ya. 1.200 tambah 1.100 tambah 1.300 tambah 1.400 tambah 1.500 ya. Nah, kemudian dibagi dengan 5 ya. Nah, di sini perlu kesabaran ya menjumlahkan ya. Ini nanti dapatnya 6.500 bagi 5 ya. Jadi rata-ratanya 1.300 kWh ya. Jadi rata-rata per bulannya 1.300. Nah, bagaimana dengan rata-rata Juni Agustus ya? Nah, maka rata-rata ya, rata-rata di bulan ya Juni sampai Agustus ya. Nah, itu sama dengan ini meningkat 10% ya. Jadi 1.300 tambah 10% ya kali 1.300. Nah, alias 1.300 tambah 130 ya. Jadi dapatnya 1.430 kWh. Nah, ini rata-rata ya, rata-rata. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus rata-ratanya 1.430. Pertanyaannya, total berapa total estimasi penggunaan energi periode 3 bulan ya. Jadi total ya, total Juni ya plus Juli plus Agustus ya. Nah, tadi kan rata-ratanya 1.430 ya. Maka kalau 3 bulan ya 1.430 dikali 3 ya. 1.430 dikali 3 ya. Dapatnya ya 4.290 kWh ya. Jadi jawabannya yang D ya. Ada nih D 4.290 kWh. Nah, silakan ya diamati dulu, dicermati dulu ya. Kalau kemarin misalnya salah, di bagian mana salahnya? Apakah karena kurang hati-hati ya, kurang teliti membaca datanya, atau salah menginterpretasikan ya. Nah, baiklah ya, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya, atau soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor terakhir, ini rada panjang sedikit ya pembahasannya karena ya diagramnya ada dua ya. Nah, diagram ada dua. Nah, kita lihat ya untuk nomor 30 ini. Dalam setahun, seorang petani dapat memanen 6 jenis tanaman. Diagram berikut ini menjadikan hasil panen petani tersebut tahun lalu ya. Ya tanamannya ketela, kacang, padi, cabai, jagung, tomat. Daerah lingkaran besar berwarna biru muda diperinci pada diagram lingkaran di sebelah kanannya. Diketahui bahwa hasil panen jagung tahun lalu adalah 1,5 ton. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Satu, selisih hasil panen kacang dan ketela kurang dari 1/4 ton. Dua, banyak hasil panen cabai lebih besar dari hasil panen kacang. Tiga, 2 kali hasil panen tomat lebih besar dari hasil panen
ketela ya. Nah, kemudian 4, hasil panen seluruh tanaman tahun lalu sama dengan 10 ton. Berdasarkan informasi tersebut, nah dari keempat pernyataan itu ya, ada berapa banyak pernyataan yang bernilai benar ya. Nah, pertama ya kita perhatikan dulu ya datanya. Eh, di sini ya, kalau kita perhatikan kan ada data yang diagram lingkaran yang sebelah kiri ya. Ada data persen-persen tuh ya. Nah, ada ini 15%, ini 13%. Kalau dijumlahkan 28%. Nah, padahal dalam satu lingkaran itu kan harus 100% ya. Maka kita menyimpulkan ya bahwa daerah yang berwarna biru muda itu 72% ya. Jadi yang biru muda ini adalah 72% ya. 72% ya. Nah, dari mana 72% ya supaya totalnya 100%. Nah, yang biru muda itu ya yang biru muda itu dibawa ke kanan ya. Nah, jadi yang kanan itu padi plus tomat plus jagung plus cabai itu 72% gitu ya. Jadi padi ditambah cabai tambah jagung tambah tomat itu 72%. Nah, kemudian perhatikan juga ya bahwa di sebelah kanan itu ya ada sudut-sudut ya. Ada 180 derajat, ada 60 derajat, ada 75 derajat. Nah, kita tahu ya dalam satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Yang sudah ada 180 tambah 60 tambah 75 ya. Nah, jadi harus 180 derajat ya. Maka si bagian tomat ini ya supaya totalnya 180, bagian tomat ini mau tidak mau harus 45 derajat ya. Jadi sama dengan tadi yang kiri total harus 100% ya, maka biru muda 72%. Yang kanan harus 360 derajat, maka tomat 45 derajat. Nah, perhatikan ya, kita lihat ada informasi nih bahwa hasil panen jagung tahun lalu 1,5 ton ya. Nah, jagung 1,5 ton ya. Nah, ini ada data, Bapak ganti warna dulu ya. Ini jagung ya. Jagung itu 1,5 ton ya. Nah, perhatikan bahwa jagung itu kan ada di sebelah kanan ya, di 75 derajat ya. Nah, yang harus diperhatikan itu ya, dengan menggunakan lingkaran yang sebelah kanan, maka jagung itu adalah 75 derajat ya, per 360 derajat. Jadi dari satu lingkaran kecil yang sebelah kanan, jagung itu 75 derajat dari 360 kali ya, kali 72% ya. Karena kan lingkaran sebelah kanan itu 72%-nya dari yang kiri gitu ya. Nah, jadi jagung itu berapa persen kalau dilihat dari yang lingkaran kiri? 75 per 360 kali 72% ya. Nah, kalau misalnya kita hitung ya, kita hitung, ini nanti akan diperoleh ya, 75, gini dulu ya, 72 bagi 36 itu 2 ya, 72 bagi 36 2, 2 kali 75, 150 bagi 10, maka dapatnya ini 15 ya. Nah, jagung itu ya perhatikan lagi di sini. Nah, jagung itu katanya eh, 15% ya barusan ya. Nah, jagung itu 15%. Sebentar. Malah jadi coretan.
Jagung itu 15% ya. Jagung itu 1,5 ton ya. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa 15% itu setara dengan 1,5 ton ya. Nah, maka kalau 100% berapa ya? 5 eh ini ya. Kalau 15%-nya 1,5 ton ya. Kalau 100%-nya berapa gitu ya. Nah, 100%-nya ya tentu ini kan 15% jadi 1,5, 10%, 100% jadi 10 ya. Ini maaf ya, rada loading ya ininya tulisannya ya. 10% itu sama dengan 100% itu 10 ton ya. Nah, artinya eh, total itu ya 10 ton ya 100 total panen tahun lalu 10 ton ya. Nah, jadi ini nomor 4 bener nih. Nomor 4 ya. Jadi ini mendukung yang nomor 4 nih. Nah, ini nomor 4 ini benar. Hasil panen seluruh tanaman tahun lalu 10 ton ya. Karena hasil panen seluruh tanaman tahun lalu itu kan berarti 100% ya. Nah, jadi nomor 4 sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari eh, apa namanya? Di sini kan ada kacang dan ketela ya. Nomor 1 nih. Kita lihat untuk nomor 1. Sebentar Bapak ganti warna dulu ya. Nah, untuk nomor 1 misalnya ya. Benar enggak ya? Selisih panen kacang dan ketela ya. Nah, ketela itu kan sama dengan eh, 15% ya, 15%. Nah, 15%. Nah, berarti kan 1,5 ton juga ya, sama dengan jagung ya, 1,5 ton. Kemudian kacang ya, kacang 13% ya, kacang 13%. Kalau 15 itu jadi 1,5, 13 ya 1,3 ton ya. Nah, maka selisihnya 0,2 ya. Nah, ini selisihnya. Selisihnya 0,2 ton. Nah, katanya menurut nomor 1 itu selisih kacang dan ketela kurang dari 0,25 ton ya. Bener nggak ya bahwa 0,2 itu kurang dari 0,25? Bener ya. Nah, maka yang ini mendukung ya pernyataan nomor 1 ya. Nah, jadi selisih ketela dengan kacang 0,2 ton itu lebih kecil dari 0,25 ya. Jadi sudah ada dua nih yang benar ya. Jadi nomor 4 benar, nomor 1 benar ya. Tinggal kita cek ya nomor 2 dan 3. Nomor 2 hasil panen cabai lebih dari kacang. Kacang mah sudah 1,3 cabai ya. Nah, untuk mencari cabai itu ya, cabai itu. Nah, yang harus diperhatikan kan yang sebelah kanan itu 72% ya. Yang sebelah kanan itu 72%. Berarti kan 72% itu 7,2 ton ya. Nah, kita akan ngecek nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, cabai ya. Cabai itu sama dengan 60 derajat bagi 360 derajat kali 72% ya. 72%. 60 bagi 360 itu kan 1/6 ya. 1/6 kali 72. 72 bagi 6 itu 12 ya. Nah, ini berarti 12%. Nah, 15% 1,5 ton. 12% berarti 1,2 ton ya. 1,2 ton. Nah, cabai 1,2 ton. Kacang tadi 1,3 ton ya.
Nah, berarti kalau disebutkan ya, cabai lebih besar dari kacang, ini salah ya. Cabai itu 1,2, kacang 1,3. Nah, ini salah ya. Ini salah. Nah, jadi satu benar, dua salah, tiga. Dua kali tomat lebih dari ketela ya. Dua kali tomat, mana tomat? Tomat itu 45 derajat ya. Kita cek nomor tiga di sini. Tomat sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali 72% ya. Jadi 90 ya, dapatnya 72 bagi 360 bagi 36 ya, 2/10. Nah, ini 9% ya. Ini dapatnya 9%. Nah, 9% itu berarti 0,9 ton ya. 0,9 ton tomat ya. Katanya dua kali tomat ya. Dua kali tomat, dua kali 0,9 ton lebih dari hasil panen ketela. Nah, ketela itu 1,5 ton ya. Nah, ini betul ya. Nah, ini betul ya. Karena dua kali 0,9 ton itu berarti kan 1,8 ya. 1,8 ton, dua kali tomat lebih besar dari ketela 1,5 ton berarti tiga betul ya. Nah, yang betul itu nomor satu, tiga, dan empat. Pertanyaannya itu ada berapa banyak pernyataan yang bernilai benar? Ada tiga ya. Ada tiga pernyataan yang bernilai benar, yaitu nomor satu, nomor tiga, dan nomor empat ya. Nah, ini cara mengerjakan soal diagram lingkaran yang beranak ya. Ini diagram lingkaran, beranak diagram lingkaran lagi ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 30 ini ya atau soal terakhir ini ya. Ini pernah muncul cuma Bapak lupa apakah di 2023 atau 2022 ya. Nah, waktu itu jumlah subtesnya eh, apa namanya belum sama dengan sekarang gitu ya. Waktu itu ini gabungan ya. Jadi gabungan eh, antara skolastik gitu ya dengan kuantitatif gitu ya. Jadi ada soal seperti ini. Jadi ini untuk antisipasi saja kalau ada soal sejenis ini kita sudah memahaminya. Nah, baiklah ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, karena kebetulan waktunya juga sudah pukul 21 lebih ya, 21:02 ya. Kebetulan juga kita di soal yang terakhir ya, jadi beda dengan yang pekan lalu ada soal tambahan, untuk yang hari ini tidak ada soal tambahan ya, jadi cukup yang ini saja. Nah, sementara itu saja dulu ya soal yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik semua ya yang telah mengorbankan waktunya untuk belajar ya demi merebut ya merebut kursi PTN, kursi prodi yang diimpikan ya. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik semua ya, ikhtiar adik-adik semua nanti akan berbuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Amin ya robbal alamin. Itu saja ya sementara. Mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan. Salam untuk keluarga masing-masing ya. Semoga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Bagi yang masih mau belajar, silakan dilanjutkan belajarnya. Bagi yang mau istirahat, silakan beristirahat ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berarti masih Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Pak boleh kirim catatannya ke Pak? Kalau ini tidak di save, tapi paling nanti
Ini si videonya bisa ditonton di YouTube. Oke, Pak. Nanti linknya ada, biasanya di share linknya tiap pekan. Ini tadi nggak Bapak screenshot gitu ya, karena disimpannya di PowerPoint. Biasanya kalau di Paint itu bisa di screenshot terus disimpan ininya. Kalau di PowerPoint tidak bisa langsung disimpan, jadi disimpannya langsung di video saja.